Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaporkan studi kasus tentang permasalahan lemahnya kemampuan membaca peserta didik kelas 1 SDN Lebak Bulus 07 Pagi sebagai proses PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2005 23007. Deskripsi studi kasus pendidikan profesi guru atau PPG yang saya laksanakan pada saat ini dalam pelaksanaan praktek pengalaman lapangan di sekolah tempat saya bekerja menemukan beberapa kasus dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah lemahnya kemampuan membaca pada siswa kelas 1 dalam pelajaran bahasa Indonesia materi membaca permulaan. Di antara permasalahan yang saya hadapi adalah ada beberapa peserta didik yang belum dapat mengenal huruf karena mereka kurang berlatih membaca di rumah dan sekolah dan minimnya bahan bacaan yang mereka miliki. Hal tersebut terindikasikan dengan sedikitnya siswa yang kurang lancar membaca. Perlu saya sampaikan bahwa mayoritas latar belakang orang tua peserta didik adalah masyarakat kelas bawah. Bahkan di antaranya ada beberapa yang profesinya sebagai pemulung. Jadi salah satu penyebab anak-anak lemah dalam kemampuan membacanya dikarenakan kurangnya bimbingan dan pendampingan orang tua dalam pembelajaran di rumah. Kasus yang saya paparkan di atas penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan berdampak pada kemampuan saya dalam melakukan evaluasi dan merencanakan tindak lanjut pembelajaran. Selain itu, topik ini akan membantu saya meningkatkan kompetensi pedagogik seperti kemampuan menerapkan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan karakteristik peserta didik, kompetensi manajerial yang berhubungan dengan pengelolaan kelas, dan kompetensi cakap digital. B. Analisis situasi. Situasi yang terjadi pada saat perancangan pembelajaran adalah belum adanya pengetahuan terkait karakteristik peserta didik. Adapun evaluasi yang saya lakukan adalah melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengamati bagaimana kebiasaan peserta didik, hal apa yang mereka sukai, dan bagaimana respon peserta didik terhadap tindakan yang dilakukan guru pada model pembelajaran sebelumnya. Hal ini sangat membantu saya untuk merancang dan merencanakan pembelajaran di kemudian hari. Peran saya untuk mengatasi permasalahan lemahnya kemampuan membaca peserta didik, saya mencoba membuat media pembelajaran yang menarik sehingga menimbulkan keingintahuan peserta didik dalam belajar. Contohnya adalah di awal pembelajaran, saya menampilkan pertanyaan pemantik sebagai umpan awal pembelajaran, menyanyikan lagu yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Kemudian saya juga memvariasikan pembelajaran dengan game interaktif yang disukai peserta didik dan terintegrasi dengan teknologi digital seperti kuis Canva yang saya buat sendiri. Adapun yang terlibat dalam perancangan dan evaluasi yang dilakukan diantaranya adalah saya sendiri sebagai guru yang merancang dan melaksanakan pembelajaran, dosen pembimbing, guru pamong, dan rekan sejawat yang bantu melakukan observasi dan evaluasi serta membantu dalam merancang perbaikan dalam pembelajaran, serta peserta didik yang menjadi target sasaran observasi. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam merancang dan mengevaluasi pembelajaran diantaranya adalah: pertama, sekolah saya sedang tahap renovasi, sehingga saya menumpang di sekolah terdekat SDN Lebak Bulus 01. Peserta didik yang masuk pada jam 1 Sabtu siang membuat peserta didik kurang kondusif, dan minimnya perangkat pembelajaran di kelas darurat membuat peserta didik cepat bosan dengan pembelajaran, sehingga saya sebagai guru harus mampu membuat alat peraga yang menarik di setiap pertemuan. Kedua, pemilihan model pembelajaran yang harus tepat. Ketiga, saat melakukan refleksi di akhir pembelajaran, peserta didik tidak sungguh-sungguh dalam menjawab pertanyaan refleksi, sehingga guru terhambat melakukan evaluasi, sehingga hasil refleksi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di kelas. Alternatif solusi. C. Langkah nyata yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran yang pertama adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran PBL atau
problem based learning dengan metode diskusi, ceramah, penugasan, dan demonstrasi. Model PBL ini menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang, di mana peserta didik akan terlibat langsung dengan persoalan kehidupan sehari-hari, serta belajar bagaimana mereka memahami dan menyelesaikan persoalan tersebut. Penerapan model pembelajaran ini membantu dengan penggunaan berbagai media pembelajaran yang menarik. Contohnya, dalam pemberian apresepsi, saya menampilkan lagu yang mudah diingat mereka dan menghubungkan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Berikut linknya. Kemudian, media lain yang saya gunakan adalah berupa Canva untuk meningkatkan ketertarikan dan memupuk kreativitas peserta didik, karena media tersebut memiliki tampilan yang menarik dan mudah diakses di perangkat peserta didik. Media yang dibuat dengan aplikasi ini bisa berupa presentasi untuk memberi penguatan materi pada peserta didik dan LKPD. Untuk LKPD bisa diakses dan dikerjakan secara langsung melalui aplikasi tersebut, bisa dengan dicetak dan dikerjakan secara tertulis oleh siswa. Berikut contoh LKPD-nya. Media selanjutnya yang saya gunakan adalah aplikasi scan barcode yang ada di dalam buku pelajaran. Aplikasi ini merupakan bersifat fleksibel karena bisa dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan materi dan sebagai media evaluasi seperti kuis dan ulangan harian yang biasa dilakukan. Kelebihannya adalah aplikasi ini dikemas dengan tampilan yang menarik dan interaktif sehingga peserta didik bisa mendapat pengalaman baru dalam belajar. D. Evaluasi. Hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, pembelajaran di kelas menjadi lebih terstruktur. Hal ini dikarenakan penerapan model PBL atau Problem Based Learning yang membuat peserta didik mudah memahami materi. Terutama setelah beberapa kali pertemuan, peserta didik sudah bisa menyesuaikan dengan cepat dan mengkondisikan kelompoknya dalam berdiskusi. Kedua, minat dan partisipasi siswa meningkat. Hal ini dapat saya rasakan setelah menggunakan berbagai media interaktif dan dekat dengan kehidupan siswa. Mereka terlihat tertarik dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Peningkatan yang paling menonjol dari media yang saya terapkan adalah aplikasi Canva. Siswa terlihat sangat antusias menjawab pertanyaan yang saya tampilkan. Bahkan, hampir seluruh peserta didik setiap kuis selalu mengangkat tangan, berebut untuk menjawab setiap pertanyaan. 3. Saya bisa menyisipkan kegiatan pembelajaran ke gadget orang tua, sehingga siswa bisa memanfaatkan gadget sebagai media pembelajaran seperti mengakses bacaan dan video pembelajaran melalui scan barcode, mengakses LKPD daring, mengakses game edukasi, dan lainnya. Sehingga penggunaan gadget memiliki nilai positif dan lebih bermanfaat di kelas. Berikut seminar dengan kepala sekolah dan teman sejawat tentang studi kasus yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.